Sobat Muslim, ketemu lagi sama aku, kangen gak? Guru kesayangan kalian se-Indonesia, Buling, mantap, jiwa. Udah lama kan kita gak ketemu. Kali ini aku bakal bawain cerita-cerita yang benar-benar menginspirasi lagi, memotivasi lagi, dan sangat-sangat membuat ini sangat-sangat memorial. Karena abis ini tuh aku bakal membawakan cerita yang benar-benar lagi viral banget akhir-akhir ini. Mungkin Sobat Muslim juga udah sedikit banyak tahu ya tentang berita Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo yang ambruk sampai 4 atau 5 lantai. Tapi di antara mereka masih ada santri yang selamat, bahkan videonya sempat viral banget di mana-mana. Dan siapakah mereka? Mereka adalah para malaikat di sekitar kita. Sobat Muslim pasti udah tahu soal berita yang aku akan bahas kali ini, karena memang beritanya itu lagi viral banget di mana-mana di beberapa waktu lalu. Dan memang banyak video-video yang beredar tentang proses evakuasi dan berita-berita keterangan-keterangan soal bagaimana kondisi secara langsung di lokasi, bahkan sampai sekarang, sampai video aku ini diproduksi. Banyak orang yang ikut merasakan kesedihannya walaupun cuma dengar beritanya, cuma ngelihat dari sosial media atau TV, yaitu berita soal bangunan pondok pesantren yang rubuh. Musala Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ambruk saat waktu asar. Suasana haru dan panik menyelimuti Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo setelah musala yang sedang dibangun ambruk Senin 29 September 2025. Sebenarnya Sobat Muslim, kalau misalnya kita mau ngebahas secara rinci bagaimana latar belakangnya, apa aja statementnya, fakta-fakta yang terjadi, bagaimana latar belakang korban, cerita soal bagaimana orang-orang ada di sana dan siapa aja yang kesana, itu akan panjang banget. Dan kayaknya tim produksi kayak butuh sampai 6 episode ya untuk ngebahas semuanya gitu. Jadi aku coba rangkum gitu dalam satu episode full khusus. Kita akan membahas tentang berita Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran Sidoarjo. Jadi Sobat Muslim, beberapa hari setelah sejak bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khazini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada hari Senin tanggal 29 September 2025, sampai pada video aku ini diproduksi, tim SAR itu masih melanjutkan proses evakuasi korban. Kepala Pusat Data dan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari, menyampaikan data per hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 jam 3:38 waktu Indonesia Barat ya, berarti jam 3 pagi, itu menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal Ponpes Al-Khazini yang ambruk tadi itu sudah naik menjadi 50 orang. Hasil pencarian hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 ditemukan 1 jenazah. Total korban meninggal dunia itu naik menjadi 50 orang, menurut keterangan Bapak Abdul saat dikonfirmasi salah satu sumber media cetak di hari Senin pagi. Nah, Pak Abdul juga mengatakan, katanya data tersebut ini masih berpotensi berkembang karena memang masih dilakukan pencarian ya dari sejumlah korban yang masih dinyatakan hilang, karena proses evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan juga masih terus dilakukan. Kita telah setidaknya sebanyak 13 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan dan belum ditemukan. Jujur sampai sebelum aku produksi video ini pun videonya tuh masih beredar di mana-mana, karena memang proses evakuasinya itu berlangsung cukup panjang dari mulai hari H sampai ke detik ini, karena memang prosesnya itu bukan hal yang mudah juga ya. Jadi memang nggak bisa langsung, karena memang harus pelan-pelan. Kalau dibilang sedih, dari awal videonya viral dan banyak banget kejadian-kejadian yang terekam dari lokasi kejadian ke sosial media, itu banyak banget yang merasakan hal sedihnya. Sama aku udah nangis-nangisku tuh udah lewat banget hari-hari tiap ngeliat beritanya ambruknya pondok pesantren ini, tuh bener-bener yang nangis banget.
update jumlah korban Ponpes Al-Khozini, Bapak Abdul merinci katanya jumlah korban yang tertimpa ambruknya gedung 4 lantai pada beberapa waktu lalu itu berjumlah sekitar 167 orang. Dan sebagian dari korban juga sudah ditemukan. Nah, korban yang mengalami luka itu langsung segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Bapak Abdul juga sempat berkata katanya korban yang ditemukan ini berjumlah 154 dari 167 yang terdata terkena reruntuhan gitu katanya. Nah, pihak Rumah Sakit Bayangkara Surabaya selanjutnya juga akan melakukan identifikasi korban dari yang dilarikan ke rumah sakit sampai korban yang dinyatakan meninggal dunia. Menurut Bapak Abdul, puluhan korban yang meninggal dunia itu masih ada yang belum teridentifikasi seluruhnya. Jadi dalam proses pencarian juga tim SAR gabungan menemukan bahkan ada 5 bagian tubuh yang belum teridentifikasi gitu, dan memang bagian tubuh ini tuh istilahnya terpecah atau terpisah dari bagian tubuh utuhnya karena tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Nah, kelima bagian tubuh itu terdiri dari kaki kanan, tangan kanan, dan kaki kiri, kemudian ada badan, kemudian ada kaki kiri dan tangan kanan. Jadi istilahnya tuh kayak nemuinnya tuh sepaket gitu. Jadi yang pertama ditemukannya kaki kanannya doang. Jadi yang kedua ditemukannya ada tangan kanan sama kaki kiri aja. Kemudian ada lagi yang ditemukan badan, kaki kiri dan tangan kanan aja. Kemudian ada lagi ditemukan badan sama kaki kiri doang. Kemudian ada tangan dua-duanya doang gitu. Berikut ini perincian update jumlah korban Pondok Pesantren Al-Khozini per hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Yang pertama, korban selamatnya itu tercatat ada 104 orang. Kemudian korban yang tanpa mendapatkan perawatan itu ada 1 orang. Kemudian yang dirawat itu ada 6 orang. Kemudian kembali menjalani perawatan ada 97 orang. Dan korban meninggal dunia ada 50 orang. Proses evakuasi untuk menemukan 13 orang yang hilang akan dilanjutkan di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 lalu. Pembersihan puing kita upayakan selesai hari ini gitu katanya. Kalau puing sudah bersih, harusnya korban sudah ditemukan semua, ucap Bapak Abdul. Bapak Abdul juga mengatakan katanya selama ini proses evakuasi itu tidak mengalami kendala yang berarti gitu. Jadi memang sebenarnya alhamdulillah dilancarkan gitu, nggak ada kendala-kendala yang memang berat gitu loh untuk melaksanakan proses evakuasi. Tapi sampai saat ini puing-puing bangunan yang udah terangkat itu baru sebanyak 75% gitu. Walaupun memang sudah kelihatannya sudah banyak ya, cuman memang masih harus perlu dilakukan sampai bersih semua. Nah, pengangkatan puing-puing berat itu juga dilakukan menggunakan alat berat berupa eskavator. Meski sebagian besar reruntuhan sudah terangkat ya sebanyak tadi 75%, proses evakuasi terbilang membutuhkan waktu yang tidak sebentar seperti yang sudah aku jelaskan di awal, karena memang nggak bisa langsung angkat sembarang angkat aja. Operasi pencarian korban Pondok Pesantren Al-Khozini itu berpeluang diperpanjang sampai hari ke-7. Karena puing-puing bangunan yang berada di sektor A2 atau sisi kanan bangunan itu masih harus terus dimaksimalkan. Proses pengangkatan reruntuhan dilakukan secara hati-hati, jelas secara hati-hati, karena kita nggak tahu masih ada korban lainnya atau enggak, supaya juga jangan sampai merusak struktur bangunan yang lainnya gitu. Jadi sebagai gambaran, sektor A2 nih ya, yang tadi di sisi kanan bangunan yang pencariannya tuh memang belum dilakukan secara optimal, ini mengalami kendala karena bagian tersebut terhubung dengan bangunan pondok yang nggak terdampak sama sekali. Nah, dikhawatirkan proses pengangkatan yang misalnya tidak benar itu nanti dapat menyebabkan bangunan yang tidak terdampak tadi itu jadi ikut ambruk gitu. Makanya menurut Bapak Abdul dan memang tim SAR itu pokoknya ngangkatnya harus hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya kita ngangkatnya salah prosedurnya, katanya kemungkinannya bisa terjadi roboh juga nih gitu. Makanya kami tetap minta pertimbangan dari pihak ahlinya. Begitu kata Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu Laksamana TNI Yudi Bramantio. Dikutip dari salah satu sumber media pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025.
Nah, jadi untuk menghindari kemungkinan tersebut, tim SAR gabungan itu menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Surabaya atau ITS untuk melakukan investigasi forensik struktur bangunan dan memberi rekomendasi teknis bagi tim pembersihan. Jadi memang diserahkan ke ahlinya supaya tidak salah langkah. Nah, Bapak Abdul menyampaikan dari 50 korban meninggal yang ditemukan petugas, ini belum seluruhnya dapat diidentifikasi. Data terbarunya menunjukkan katanya tim DIV Polda Jatim ini berhasil mengidentifikasi 3 korban baru. Dengan begitu, total korban yang sudah teridentifikasi berjumlah 8 orang. Dikutip dari salah satu sumber media pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 lalu, berikut ini adalah daftar nama korban dari Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk. Dan itulah daftar korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang sampai dengan hari ini yang terdata di tanggal 6 Oktober 2025. Oh ya, oke. Nah, Sobat Muslim, terlepas dari seluruh rangkaian kejadian dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini yang aku rangkum tadi, ada beberapa hal yang di-highlight dan agak lebih viral dari berita keseluruhannya, yaitu ada 2 orang korban reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang sempat terlibat obrolan haru dengan petugas dalam proses evakuasi. Dan satu diantaranya pada saat setelah sudah video aku diproduksi ini udah terevakuasi, dan satu lainnya itu masih tertimbun reruntuhan. Dan semoga setelah video ini tayang, yang satu lainnya itu sudah bisa terevakuasi ya Sobat Muslim. Jadi Kepala Kantor SAR Surabaya, Bapak Nanang Sigit itu mengatakan katanya salah satu korban atas nama Yusuf itu telah terevakuasi pada Selasa tanggal 29 September dini hari. Sementara yang satu lainnya tadi yang aku sebutkan itu bernama Haikal, itu belum terevakuasi dari reruntuhan. Untuk yang Haikal sampai dengan sekarang itu belum terevakuasi, kata Pak Nanang. Yang saya tadi ceritakan itu bahwa dia kondisinya tuh masih bisa komunikasi, yang si Yusuf ini ya. Kemudian bisa kami suplai makanan dan minuman gitu, kata Pak Nanang pada waktu hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Dan Pak Nanang juga menyebutkan petugas juga masih dapat menjangkau korban tapi posisinya terhimpit beton. Nah, gimana cerita lengkapnya tentang proses evakuasi Yusuf dan Haikal ini? Yang video percakapannya itu benar-benar viral dan tersebar di mana-mana. Aku pun taunya dari sosial media. Jangan kemana-mana karena mereka berdua akan aku bawakan ceritanya di segmen selanjutnya di Para Malaikat di Sekitar Kita.